mudahkan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas apa yang muncul di dalam pikiran saya. Abah pernah mengatakan ketika manakib, kita konsentrasi, tawajuh, kemudian diminta untuk memberikan khidmat ilmiah yang ada di pikiran kita, maka disitulah kita katakan. Dan hari ini, malam hari ini saya akan membahas 7 doa yang ada di dalam khotaman. Ini luar biasa sekali bahwa selain kita punya doa-doa yang sifatnya pribadi kita panjatkan, ada doa yang memang sudah diberikan oleh guru sejak zaman Abah Sepuh yang saya tahu, sampai ke Abah Anom, sampai kepada Syekh Mursyid Abawas untuk kita semua di dalam khotaman. Kalau Profesor Subandi ada istilah doa agama, ada doa yang sifatnya spiritual. Kita hari ini adalah doa agama yang di dalamnya adalah doa yang memang sudah ditentukan oleh guru. Doa yang ditentukan oleh pengersa Abah, guru silsilah di dalam khotaman. Kita kenal ada doa Allahumma ya qadiyal hajat, ada doa Allahumma ya kafiyal muhimmat, ada doa Allahumma ya dafi'al baliyat, ada doa Allahumma ya rafi'ad darajat, ada doa Allahumma ya syafi'al amrad, ada doa Allahumma ya mujibad da'awat, ada doa Allahumma ya arhamar rahimin. Ini doa yang luar biasa. Ketika saya akan berangkat umroh, ketika itu ke pengersa Abah bilang, sudah setiap putaran satu doa saja, satu putaran dari Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad, maka Allahumma ya qadil hajat dan seterusnya. Jadi pas 7 doa ini. Bapak Ibu ikhwan akhwat, Allahumma ya qadil hajat artinya wahai Allah pemenuh segala hajat. Kita tahu bahwa kita ini hamba yang lemah tiada daya. Kita minta kepada Allah. Ya Allah, sebagai hamba-Mu yang lemah tiada daya, kami ini memiliki banyak hajat dan keperluan. Hajatnya seperti apa? Hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirat. Ini banyak sekali. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, satu doa ini kalau kita panjatkan terus setiap khotaman kita, setiap doa-doa kita, ini Masya Allah. Bagaimana guru mencakup semua kepentingan kita, semua hajat kita. Allahumma ya qadil hajat. Kami memiliki banyak hajat ya Allah. Kami memiliki banyak keperluan ya Allah. Penuhilah hajat-hajat dunia kami. Tentu hajat dunia banyak sekali. Secara kehidupan, untuk pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Bahkan hajat kita pribadi untuk pengembangan diri kita. Hajat intelektual kita agar kita terus bertambah-tambah ilmu kita. Hajat tentang spiritual kita agar kita terus bisa ibadah. Bisa kita mampu untuk bagaimana kita tidak malas berspiritual. Ini hajat kita untuk beribadah. Hajat kita untuk sosial. Kita harus baik kepada orang. Ini penting. Kita harus bersosial. Hajat interaksi sosial. Hajat tentang bagaimana meningkatkan diri kita dalam pengembangan diri kita lebih baik. Ini adalah hajat-hajat dunia. Jadi kalau kita di breakdown gitu ya, kita dirinci, hajat kita ini begitu banyak gitu. Saking banyaknya kadang orang sibuk dengan doa-doanya sampai dia lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah guru sangat sayang kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Walaupun kita meyakini bahwa zikir ini adalah doa gitu. Zikir itu sendiri adalah doa. Dengan kita tidak berdoa, sesungguhnya Allah lebih tahu dengan zikir itu. Apa hajat-hajatnya. Tetapi disinilah karena kasih sayang guru, tidak apa-apalah. Walaupun kamu zikir, di dalamnya ada doa. Diberikanlah doa yang luar biasa. Allahumma ya qadil hajat. Pemenuh segala hajat. Allah pemenuh segala hajat. Jadi hajat kita dipenuhi bukan dari orang lain, dari pasangan kita, suami kita, istri kita, bos kita, bukan. Itu hanya wasilah saja. Pemenuhan hajat-hajat kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Abah memberikan doa kepada kita semua. Sudah kalau begitu, nih doanya Allahumma ya qadil hajat.
Ya Allah, sebagai hamba-Mu yang lemah tiada daya, kami memiliki banyak hajat, banyak keperluan. Penuhilah hajat-hajat kami, hajat dunia kami, juga hajat-hajat akhirat kami. Itulah doa yang pertama, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, yang sama-sama kita zikirkan setiap khotaman. Kemudian doa yang kedua apa? Allahumma ya kafiyal muhimmat. Wahai Allah, pencukup segala kepentingan. Seolah-olah kita mengatakan kepada Allah dari satu doa ini, satu kalimat doa ini apa? Seolah-olah kita mengatakan dalam hati kita, ya Allah, cukupkanlah kepentingan hidup rumah tangga kami. Cukupkanlah kepentingan pendidikan anak-anak kami. Cukupkanlah kepentingan pekerjaan, karir, usaha, dan profesi kami. Seolah-olah kita mengatakan dengan Allahumma ya kafil muhimmat, wahai Allah pencukup segala kepentingan. Cukupkanlah kepentingan ibadah kami. Cukupkanlah, ini doa-doa kita. Kalau Bunda Haya di akhir selalu mengatakan, cukupkanlah bekal kami untuk berhaji, berumroh sebelum kami mati ya Allah yang belum ibadah umroh. Nah artinya ini Allah ini maha pencukup segala kepentingan. Allah mayakafil muhimmat. Kita tahu dalam kepentingan hidup rumah tangga kita banyak sekali. Tidak hanya kita sakinah mawaddah warahmah, kita pun butuh tempat tinggal, kita butuh segala macam kebutuhan-kebutuhan kita yang diperjuangkan seumur hidup kita tentang rumah tangga. Baik yang sifatnya hubungan sakinah mawaddah warahmah itu sendiri, aspek-aspek lain yang menunjang survive kita di dalam rumah tangga kita. Inilah kita minta cukup kepada Allah sebagai kepentingan. Maka doanya Allahumma ya kafiyal muhimmat. Kita tahu hari ini tentang pendidikan anak-anak kita. Masya Allah. Kita kadang bingung. Ingin mendidik anak kita kemana, di mana, di pesantren kah, di sekolah biasa kah, di sekolah favorit kah, di sekolah IT kah, atau sekolah seperti apa, kemana, di negeri kita atau di luar negeri. Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah cukupkanlah kepentingan pendidikan anak kami agar soleh, agar selamat, dan pengetahuannya bermanfaat. Belum lagi tadi kita bicara apa? Doa kita. Kepentingan pekerjaan, karir, usaha. Cukupkan pekerjaan kami, karir kami, usaha kami, profesi kami. Apapun profesi kita, pedagang kah, petani kah, profesional kah. Ini kita minta kepada Allah. Pegawai kah, karyawan kah, minta dicukupkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, ini luar biasa doa. Seolah-olah kita mengatakan rinci sekali, kita minta kepada Allah, sang pencukup segala kepentingan. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Bekal kita ingin sekali berhaji, datang ke Mekah dan Madinah. Secara hakikat kita sudah dijamin oleh guru kita pengersa Abah. Tetapi bagi yang mampu, kata Abah, silahkan ke Mekah Madinah. Ataupun umroh, kita minta bekal dicukupkan, kemampuan fisik dicukupkan, waktu dicukupkan untuk datang ke Mekah Madinah. Nah, inilah dihimpun satu doa, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Masya Allah. Ini baru doa yang kedua, Bapak Ibu ikhwan akhwat. Kita bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang ketiga kita sering baca apa? Allahumma ya dafi'al baliyat. Wahai Allah, penolak segala bala, penepis segala bencana. Bapak Ibu ikhwan akhwat, banyak dan saya banyak menemui orang-orang yang hari ini ketika dia mengalami persoalan-persoalan bencana. Naik pesawat, dia takut jatuh. Naik kapal laut, dia takut tenggelam. Tinggal di gunung, dia takut gunung meletus. Di pinggir pantai, dia takut kena tsunami. Di daratan, dia takut kena gempa bumi. Ini artinya apa? Ternyata kalau kita lihat bala di mana-mana, bencana di mana-mana, kita tidak hanya tinggal di manapun. Artinya kita tidak aman kalau kita bicara bencana. Tidak di gunung, tidak di darat, tidak di laut, tidak di udara. Maka disinilah kita himpun doanya Allahumma ya dafi'al baliyat. Wahai Allah, penolak segala bala, penepis segala bencana. Seolah-olah kita mengatakan di hati kita apa? Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai bala dan bencana. Apalagi kita punya doa, kemudian kita punya sholat isti'anah, kita punya sholat lidaf il bala. Wah, lengkap sekali. Kita seolah-olah mengatakan, ya Allah,
Jauhkanlah kami dari berbagai bala dan bencana, baik bencana alam, bahkan tidak hanya alam yang tadi saya sebutkan, yang sifatnya udara, laut, gunung, darat. Tapi ada bencana yang kedua, yaitu bencana moral. Ada bencana selanjutnya apa? Bencana finansial. Maka Abah sering mengatakan sehat finansial gitu ya. Artinya ada bencana finansial, apalagi bencana rumah tangga, apalagi bencana keimanan. Di mana dibahas dalam bulan Rajab ini tentang kemunafikan. Bagi orang-orang yang sudah mengatakan amantu billah, kata Kanjeng Nabi apa? Summastaqim. Kalau sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, ya sudah, tinggal apa? Istiqomah. Tetapi banyak orang yang mengatakan amantu billah, maka dia tidak istiqomah. Artinya apa? Dia adalah dalam keadaan munafik. Ini bencana spiritual. Maka kata Abah, Islamnya Islam KTP. Begitu. Ongkoh Islam tetapi tidak sholat. Ongkoh Islam tetapi dia tidak zikir. Ini adalah bencana spiritual. Banyak sekarang mengatakan, menunjukkan bahwa identitas simbol-simbol dia muslim, tapi perilakunya tidak muslim. Nah ini artinya apa? Bencana keimanan. Nah maka Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah penolak segala bala, penepis segala bencana. Kita minta kepada Allah, jauhkanlah bencana tadi, bencana alam, bencana moral, bencana finansial, bencana keimanan spiritual, bencana rumah tangga, bencana persahabatan, dan sebagainya. Kita himpun Allahumma ya dafi'al baliyat. Masya Allah, ini luar biasa. Kita sering baca ya. Di doa yang ketiga ini, Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah penolak segala penepis, penolak segala bala, penepis segala bencana. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Kita sudah bahas Allahumma ya qadil hajat, kemudian kita sudah bahas Allahumma ya kafil muhimmat, kita sudah bahas Allahumma ya dafi'al baliyat. Yang keempat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Ya Allah, wahai Allah, pengangkat derajat. Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah seolah-olah mengatakan bahwa ya Allah, wahai peninggi martabat derajat, angkat derajat kami, martabat kami. Angkat derajat anak-anak kami, derajat suami kami, istri kami, keluarga kami, martabat kami pada martabat yang mulia. Muliakanlah kami, cucu-cucu kami, anak-anak kami, keturunan kami. Muliakanlah umat Muhammad SAW di hadapan umat-umatmu yang lain. Seolah demikian kita mengatakan ketika kita berdoa Allahumma ya rafi'an derajat. Seolah-olah kita mengatakan apa? Ketika Allahumma ya rafi'an derajat, wahai Allah pengangkat derajat, kita mengatakan ya Allah, jangan engkau perhinakan kami. Hanya karena kami banyak lupa, adanya dosa maksiat yang terlanjur kami buat ya Allah. Selalu begitu, kita minta ampunan, minta maaf kepada Allah. Seolah kita mengatakan apa? Ya Allah, angkat derajat kami, tutup segala cacat-cacat kami, aib kami, celak kami, kekurangan-kekurangan kami. Bapak Ibu ya kawan akhwat, kalau Allah bongkar bagaimana aib kita, celak kita, kekurangan kita di hadapan Allah, kemudian diperlihatkan kepada teman-teman kita, sahabat kita, masa Allah itu mengerikan. Karena yang lebih tahu adalah kita. Allah tutup aib kita, Allah tutup celak kita, Allah tutup kekurangan-kekurangan kita dalam hal apapun. Nah maka tugas kita apa? Kita pun punya kewajiban untuk menutup aib sahabat-sahabat kita, menutupi kekurangan-kekurangan sahabat kita ketika kita mengetahuinya. Karena ini menjadi bagian doa kita di Allahumma ya rafi'an derajat. Kita minta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain kita pun meminta kepada Allah apa? Tutupkanlah cacat kami, aib kami, celak kami, dan kekurangan-kekurangan kami. Maka kita sering baca Allahumma ya rafi'an derajat setiap khotaman. Syukur-syukur kita setiap doa-doa kita. Maka saya pernah mendengar beberapa kali ketika pengerasa Abah Aos hidup di masa hidupnya Abah Anom, ketika beliau diminta untuk membaca doa dalam acara-acara resmi, baik itu doa di acara wisuda Institut Agama Islam Latifah Muhabarak ya Suryalaya, doa ulang tahun, doa tahun baru, atau doa-doa atau acara-acara resmi di Pondok Pesantren Suryalaya, ketika ada tamu negara, ada
tokoh-tokoh yang datang ke Pondok Pesantren Suryalaya, maka Abah Aos adalah penutup doa. Dan saya mendengar doa Abah tidak jauh dari 7 doa ini. Sangat simpel. Mukadimah sebentar, kemudian Abah tutup dengan Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya mujib da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Kemudian Abah tutup Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, Masya Allah ini. Hari ini kita bahas insya Allah menjadi motivasi untuk saya dan kita semua. Dan kita bersyukur dengan doa-doa yang luar biasa. Doa yang diwariskan, doa yang diijazahkan untuk kita semua yang kita amalkan. Inilah Allahumma ya rafi'an derajat. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesenjiwa jiwa. Yang kelima apa? Allahumma ya syafil amrod. Wahai Allah, penyembuh dari segala penyakit. Maka seolah-olah kita mengatakan ketika kita berdoa kepada Allah dengan Allahumma ya syafil amrod, ya Allah sembuhkanlah, jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit jasmani. Sembuhkanlah dan jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit ruhani. Jauhkanlah kami ya Allah dari penyakit malas, penyakit pelit, penyakit munafik. Ini luar biasa. Jadi penyakit itu tidak hanya fisik gitu. Di mana orang selalu meminta hal-hal yang sifatnya materi. Di mana orang meminta selalu yang sifatnya penyakit-penyakit materi, penyakit-penyakit jasmani. Tapi kita ingat ada penyakit-penyakit ruhani. Di situ ada kesombongan, di situ ada ria, di situ ada pesimis, di situ ada ragu. Itu penyakit-penyakit yang sifatnya non jasmani ruhani. Maka ketika kita berdoa, idealnya berdoa kita tidak hanya doa yang sifatnya materi saja. Tetapi kalau kita malas, kita minta sama Allah, ya Allah rajinkanlah. Ketika kita pelit, minta sama Allah, ya Allah dermawankanlah. Ketika kita malas zikir, ya Allah mudahkanlah berzikir kepadamu, ya Allah. Ketika hati kita tidak tersentuh kepada ayat-ayatnya, ya Allah mudahkanlah tersentuh hatiku dengan ayat-ayatmu. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah gambaran kepada kita semua. Ketika kita berdoa, tidak hanya sifatnya materi. Tetapi sifatnya adalah ruhani juga. Saya sering ketika orang-orang yang berangkat ke umroh gitu ya, ke Mekah haji, doa-doanya semuanya apa? Fisik semua. Minta kendaraan, minta rumah, minta harta, naik jabatan. Padahal ada penyakit yang lebih hebat daripada itu. Ada satu permintaan yang lebih hebat daripada itu. Apa? Yaitu kita minta daripada jauh penyakit malas, pelit, munafik, dan teman-temannya. Termasuk di dalam bulan Rajab ini, yaitu berkenaan dengan baro'ah minan nifak. Kebebasan dari munafik. Maka kita mesti berdoa kepada Allah. Nah Bapak Ibu, ikhwan akhwat. Allahumma ya syafil amrod. Wahai Allah penyembuh dari segala penyakit. Maka kita minta kepada Allah setiap khotaman. Setiap doa-doa kita untuk disembuhkan. Dijauhkan dari penyakit jasmani dan penyakit ruhani. Penyakit-penyakit yang ada di fisik kita minta disembuhkan oleh Allah. Ketika sehat, semakin disehatkan. Juga penyakit-penyakit yang menempel secara ruhani, maka disitulah kita minta kepada Allah angkat dan kita sembuh daripada penyakit-penyakit ruhani, malas, pelit, munafik, merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain, sombong dan lain sebagainya. Itulah penyakit-penyakit yang mesti kita minta sama Allah, yaitu penyakit ruhani. Bapak Ibu ya akhwat, Allahumma syafil amrad sudah kita bahas. Allahumma ya mujibah da'awat. Wahai Allah penjawab segala doa. Ketika kita membaca Allahumma ya mujibah da'awat, wahai Allah penjawab segala doa. Seolah-olah kita mengatakan apa? Ya Allah, Engkau pengabul segala permohonan. Dengarkanlah, perkenankanlah permintaan-permintaan kami, ya Allah. Sampaikanlah maksud-maksud kami, tujuan-tujuan kami, ya Allah. Sampaikanlah anak cucu keturunan kami pada cita-cita dan harapan-harapan. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Hajat-hajat kami, ya Allah. Inilah dihimpun. Kita meminta kepada Allah. Kita merayu kepada Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mengabulkan permohonan-permohonan kita. Nah maka kita pun setiap manakiban,
di manakib online ini kita awali dengan doa-doa, doa untuk pemangku hajat, pemangku manakib. Dan ketika kita mendoakan pemangku manakib, hakikatnya juga untuk kita semua. Jadi kita aminkan. Kita sering dengar istilah, kita mah ikut aminnya Abah saja, ikut doanya Abah saja. Jadi ada istilah kita minta doa sama Abah begitu. Kalau Abah tidak mau mendoakan, kita berdoa saja dan Abah aminkan doa kita. Itu sama saja. Nah, jadi inilah Allahumma ya mujibad da'wat. Kita bersyukur bahwa ikhwan akhwat ini penuh dengan doa-doa. Setiap manakib, setiap kegiatan, apalagi manakib online, diawali doa, diakhiri doa, dalam tawasul ada doa, dalam tanbih ada doa, dalam manqobah ada doa, penuh dengan doa-doa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Yang terakhir, Bapak Ibu, Allahumma ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Maha Penyayang di antara para penyayang. Seolah-olah kita mengatakan dengan doa ini, di hati kita mengatakan, ya Allah, sayangilah kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau cintai, sekaligus orang-orang yang mampu untuk saling mencintai. Sayangilah kami, ya Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Seolah-olah kita mengatakan, yang maha kasih sayangmu ya Allah, engkau maafkanlah semua dosa-dosa kesalahan kami. Saking Allah maha penyayang, saking Allah maha luar biasa, maka kita merayu dengan cara apa? Untuk Allah memaafkan dosa-dosa kita, kesalahan kita dengan maha penyayangnya. Nah, maka Abah mengatakan maha itu hanya milik Allah gitu. Bukan untuk siswa, mahasiswa, Kiai Akbar, Kiai Asgor gitu. Ini luar biasa gitu ya. Abah, Masya Allah, mengoreksi bahasa kita. Walaupun pro kontra dan kita tidak nyaman mendengarnya. Tapi yang sebenarnya inilah Allah maha gitu ya. Maha penyayang. Saking maha penyayangnya dosa kita, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah karena kasih sayangnya. Dengan Allahumma ya arhamar rahimin, kita selalu mengatakan ya Allah, sebagaimana Engkau selalu memaafkan dan mengampuni kami, jadikanlah pula kami orang-orang yang mudah memaafkan juga gitu. Jadi kita minta dimaafkan oleh Allah, kita pun mesti meminta agar kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, mudah mengampuni bagaimana orang lain punya salah kepada kita. Seolah kita mengatakan ya Allah, angkatlah segala iri dan dengki, marah dan benci dari hati nurani kami, jauhkanlah segala dendam dari diri kami dengan kasih sayangmu. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesian jiwa, itulah doa-doa kita. Setiap kita khotaman dan kita lakukan, ini luar biasa kalau kita jelaskan. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya, kita semua. Abah menghimpun semua doa-doa dari 7 doa ini untuk semua keperluan kita, kebutuhan kita yang sifatnya dunia akhirat. Alhamdulillah. Allahumma ya qadil hajat. Allahumma ya kafil muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'al derajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya arhamar rahimin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.